episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting. Pasti penasaran temanya apa? Tema kita hari ini yaitu tentang perkawinan usia anak dan masa depan generasi muda. Tuhan, perkawinan usia anak masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta kualitas generasi penerus bangsa. Untuk membahas topik ini, saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya 4 narasumber yang sangat wow dan luar biasa hari ini. Dan mereka akan berbagi pandangan mereka dan informasi mengenai perkawinan usia anak. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Oh, puji Tuhan. Tidak mau tanya saya nih. Apa kabar juga? Apa kabar moderator hari ini? Baik sekali. Puji Tuhan. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke segmen 1 saja. Oke. Untuk lanjut ke segmen 1, di sini saya akan bertanya sedikit kepada pembicara 1, Kakak Sarce. Terima kasih. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkawinan usia anak, Kakak Sarce? Menurut saya perlu kita ketahui bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah batas usia dewasa yang telah ditetapkan oleh hukum. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, usia minimal perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan yang terjadi sebelum usia tersebut disebut sebagai perkawinan usia anak atau perkawinan dini. Masalah ini cukup penting karena masa remaja merupakan periode pertumbuhan fisik dan mental yang masih berlangsung sehingga belum sepenuhnya siap menghadapi tanggung jawab rumah tangga. Oh, berarti dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia anak bukan hanya soal usia ini, tapi juga berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam menjalani hidup berkeluarga. Oh, saya lihat yang 3 nih nganggur, salah ke segmen 2 senjata. Karena agak sering juga dengar soal Iya, perkawinan ini itu sudah. apalagi banyak berita zaman sekarang yang bilang bunuh diri lah karena tidak sanggup dengan mereka punya rumah tangga, laki-lakinya tidak tanggung jawab, terus ada KDRT, itu juga kita sesali itu toh. Jadi kita juga sebagai jadi rumah buat kita yang masih ya. Oke, selanjutnya saya ingin bertanya kepada pembicara 2, Kak Esi. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu ya, saya jawab saja pertanyaan dari Kakak Bulan tadi. Saya jawab dengan ini, apa yang dimaksud seperti yang Kakak Sarce bilang tadi, bahwa perkawinan usia dini adalah perkawinan yang terjadi pada seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun. Lalu meskipun berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan, praktik ini masih banyak ditemukan di berbagai daerah. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan hal tersebut? Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, faktor ekonomi, di mana banyak keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit menganggap bahwa pernikahan sebagai cara untuk mengurangi beban keluarga. Atau masih banyak orang tua berharap setelah menikah kebutuhan anaknya dapat ditanggung oleh suami. Lalu yang kedua, faktor pendidikannya rendah. Kurangnya pendidikan membuat anak dan orang tua tidak memahami dampak negatif pernikahan dini tersebut, baik terhadap kesehatan, pendidikan maupun masa depan anak. Lalu yang ketiga, faktor budaya dan adat istiadat, di mana di beberapa daerah masih banyak terdapat pandangan bahwa menikah pada usia muda merupakan hal yang sangat wajar atau bahkan dia dianggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Lalu yang keempat, faktor pergaulan dan kehamilan di luar nikah. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan pengawasan orang tua itu dapat menyebabkan perilaku yang beresiko yang berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan, sehingga pernikahan dianggap sebagai solusi. Lalu yang kelima, faktor tekanan dari keluarga dan lingkungan.
ada kalanya menikah karena ada dorongan dari orang tua atau tekanan sosial dari masyarakat yang menganggap bahwa seseorang yang sudah layak menikah meskipun usianya masih sangat muda. Lalu yang keenam, kurangnya akses informasi dan edukasi. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan informasi yang benar tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan yang rentan yang mengalami perkawinan usia dini. Dan teman-teman perlu diketahui bahwa perkawinan usia anak itu juga dapat berdampak bagi seperti putus sekolah, resiko komplikasi kehamilan dan persalinan, lalu masalah ekonomi hingga keluarga. Setelah sekolah, tenaga kesehatan dan masyarakat sangat penting mencegah terjadinya perkawinan yang di usia dini. Begitu saja, mungkin ada masih tambahannya. Bagaimana menurut kakak ketiga nih? Ternyata banyak sekali faktor yang menyebabkan anak apa ini menikah di usia dini. Kita selama ini hanya menganggap mungkin mereka mau, jadi padahal masih ada faktor dari belakang. Iya, orang tua juga kadang orang tua yang tidak mampu. Mungkin terus juga kan menganggap kalau anak ditanggung apakah menjadi tulang punggung mereka. Mereka menganggap anak ini nih, ya maksudnya anak ini nih harus balas budi dengan ini orang tua. Dengan cara itu menikah di usia muda. Jadi tuh anak bisa membantu orang tua dalam finansial tuh dari hasil dari nafkah suami. Mereka pikir pasti saya punya anak nih pasti uangnya pasti akan terpenuhi juga akan kasih dan kita atau kita juga tidak usah hidup susah. Kadang ada juga orang tua yang seperti itu. Ada juga yang mau sendiri itu, yang mau bebas sendiri. Iya, begini orang tua dari belakang dia bisa mengatur mereka dengan baik. Tapi karena ada faktor pergaulan juga yang ikut-ikut teman ataupun tradisi yang sudah tadi sudah disebutkan bahwa masih banyak tradisi yang begitu. Lumayan miris sih kalau kita dengar itu. Sedikit kasihan tapi mau bagaimana, itu hak orang, urusan orang. Tapi kita hanya mau itu supaya dicegah. Jangan terus menerus kejadian seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ke segmen 3 saja. Semakin memanas sih. Semakin memanas karena pada zaman sekarang memang gitu sudah. Ya memang seperti itu. Karena kebudayaan kita tuh banyak seperti itu. Apalagi di Manggarai, zaman dulu tuh banyak kental sekali namanya perjodohan. Terus kita sekarang yang pergaulan lihat Ada yang sampai ditukar dengan tanah. Itu lebih parah lagi. Kadang orang bilang belis kan, orang bilang kembala susu susu ibu. Air susu ibu, ya. Tapi juga ada yang hanya untuk apa kak? Kesenangan orang tua semata. Itu juga kadang Ditambah dengan banyaknya anak, jadi peluang bagi orang tua untuk tukar dengan sangat kan memberkaya Lagi menggerai ini. Notabene-nya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke segmen 3. Di sini saya akan bertanya kepada pembicara 3 mengenai apa saja dampak dari perkawinan di usia anak terhadap kesehatan. Kita sekarang berbicara tentang dampak terhadap kesehatan akibat perkawinan di usia muda. Terima kasih. Dari sisi kesehatan, perkawinan usia anak memiliki berbagai risiko, terutama jika terjadi kehamilan pada usia remaja. Tubuh remaja sebenarnya masih dalam proses pertumbuhan sehingga belum sepenuhnya siap untuk menjalani kehamilan dan persalinan. Risiko yang dapat terjadi pada ibu antara lain itu ada anemia, kekurangan gizi, hipertensi dalam kehamilan, persalinan prematur, perdarahan saat persalinan dan komplikasi kehamilan lainnya. Selain itu, bayi yang dilahirkan juga berisiko mengalami berat badan lahir rendah atau BBLR, kelahiran prematur, bahkan peningkatan risiko kematian bayi. Karena itu, kesiapan fisik sangat penting sebelum seseorang itu memutuskan untuk menikah dan memiliki anak. Itu sih.
Wih, parah sekali. Itu dampaknya bagi kesehatan kalau Iya. ini kita Nikah muda. Iya, nikah muda. Apalagi di usia dini, Iya. 19 tahun ke bawah. Iya. Mungkin persiapannya belum matang. Iya. Sudah. kita hanya memikirkan ini. Mungkin kebanyakan kayak begini mereka hanya pikir diri sendiri, tapi mereka tidak pikir kalau akan dampak juga pada bayi ataupun dia sendiri juga kesehatannya dia. Masih banyak sekali ibu-ibu yang kondisinya sekarang, aduh, kita lihat kan ada yang kurus, yang Banyak tidak sekarang, memungkinkan ya. sekali. Umur-umur yang masih mungkin umur mereka kan. Iya. Ada yang kakak kan, kalau kita lihat kakek sih masih fresh lah. Ada juga yang mungkin suaminya tidak tidak tanggung jawab betul toh, tidak mencukupi dia punya kebutuhan. Iya. Lihat saja dia punya kondisi. Banyak sekali saya lihat di sini, makanya kasihan sih. Kasihan. Enak kalau kita nikah di usia muda, tapi laki-lakinya tanggung jawab betul. Maksudnya kak, kita punya kebutuhan dari segi apapun tercukupi. Jadi kita punya mental juga, kesehatan kita juga dilindungi itu. Iya. Kita tidak sakit mental. Pokoknya kita itu yang ada dampak-dampaknya yang kita jelaskan tadi, itu kita bisa meminimalisir tuh kan. Iya. Itu. Betul sekali. Penjelasan yang sangat penting dari Kakak Ita nih, terutama bagi remaja agar memahami bahwa kehamilan pada usia muda memiliki risiko yang cukup besar. Betul sekali. Kita lanjut ke segmen 4 Ya, Iya, Sama semua. Iya, karena belum ada kopi. Nanti. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat kepada pembicara 4. Selain dampak bagi kesehatan sudah dijelaskan, tadi sudah dibicarakan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, dampak terhadap pendidikan dan psikologis itu seperti apa ya? Baik, terima kasih. Dampaknya itu sangat besar. Dari sisi pendidikan, banyak remaja yang menikah akhirnya tidak melanjutkan sekolah atau kuliah karena harus fokus mengurus rumah tangga. Akibatnya, kesempatan memperoleh pekerjaan yang baik menjadi lebih kecil. Dari sisi psikologis, remaja yang menikah muda juga dapat mengalami stres, kecemasan, tekanan emosional, bahkan konflik rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena mereka masih berada pada tahap perkembangan menuju kedewasaan, sehingga kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, masa remaja seharusnya dimanfaatkan untuk belajar, mengembangkan potensi diri, dan merencanakan masa depan. Itu saja. Oke, sangat benar Riki. Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga dapat mempengaruhi masa depan seseorang. Iya. Tapi sekarang banyak anak remaja yang tidak maksudnya mereka bertindak duluan sebelum memikirkan sesuatu. Banyak sekali, apalagi di era-era yang zaman sekarang itu. Genji. Betul. Dia sudah begitu tuh, apalagi Tidak bisa dibayangkan bagaimana hancurnya Genaf dengan sekarang Bahan ekonomi yang sudah mulai naik, naik, bisa sakit kepala. yang sudah ada keluarga yang Keluarga saja sudah kecukupan gitu. masih saja mengeluh, apalagi yang lontang-lantung macam susah sekali. Banyak sekarang yang ada kasus perceraian. Kasus perceraian juga banyak dari anak-anak yang gini kak, usianya memang masih seperti kita ini. Hanya mereka sudah berkeluarga, mungkin karena itu dari unsur finansialnya atau kesehatannya itu mungkin mungkin itu bagian dari berita perceraian itu juga. Jadi umur belum apa-apa sudah jadi janda. Belum apa-apa sudah gila. Hati-hati ya. Pikirin itu. Apalagi kalau perempuannya banyak kemauan itu. Sementara suami sekarang nih skincare harus. Sementara pekerjaan suami tidak melebihi begini kak. Dia punya kebutuhan. di belakang. Oh iya, apalagi orang Cari suami yang tidak main slot. Iya, harus cari rata-rata orang mengerai. Tahu semua, hampir semua. Ada yang bunuh diri, jual tanah. Banyak sekarang. Apalagi yang ikut Iya. stres. kasus bunuh diri sekarang banyak. Akhirnya apa? Anak kan terlantar.
tidak diurus. Kadang mereka pikiran kacau dulu karena itu. Kasihan anaknya juga. Kasihan anaknya yang kasihan. Anak. Bahwa mereka biar Biasa. Kalau model bapaknya seperti itu dia tidak usah. Apalagi ini tak belum mereka dewasa. lakukan itu dengan sadar. Terserah mereka biar mereka begitu saja, tidak peduli. Tapi yang kasihan Bangsa anak, mental mereka itu belum terjaga. Itu sudah langsung penutup. tidak terasa kita jadi apa pengakhir atau penghujung podcast hari ini. Pembahasan yang sangat luar biasa ini hari ya. ini. Oh, dari diskusi ini kita dapat memahami bahwa menikah bukan hanya soal usia, tetapi juga tentang kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber yang telah hadir pada podcast ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan menjadi generasi muda yang berkualitas. Dadah. Dadah.